Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, dan ini adalah bagian dari silaturahmi, juga bagian dari majelis ilmu, juga majelis mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulnya, dan mengingat akan kehidupan akhirat kelak. Dan pada malam hari ini kita akan membahas masalah thubutul bisyarah bil jannati li akhir hadil ummah kama thabatat li awwaliha, yaitu penetapan kabar gembira, penetapan bisyarah. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an tuh wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa absyiru. Jadi wa absyiru itu bisa memberikan kabar gembira. Wa absyiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang istiqomah, kepada mereka-mereka yang teguh dengan surga yang dijanjikan. Ini berkaitan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah bagian dari keistimewaannya, yaitu penetapan kabar gembira bil jannati. Untuk siapa? Li akhiri hadil ummah kama thabatat li awwaliha. Jadi umat yang belum bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang belum bisa menyaksikan, sampai mungkin belum bisa bermimpi, itu sama bisyarahnya, sama kabar gembiranya, yaitu kabar gembira surga. Jadi ini penetapan kabar gembira yaitu surga untuk umat yang akhir, li akhiri hadil ummah, dan juga penetapannya sama dengan umat yang awal, yaitu zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang akan kita jelaskan selanjutnya. Ja'a fil hadits an Abi Umamah Al-Bahili annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba sab'a marrat liman lam yaroni wa amana bi. Ini ada dua golongan umat. Ada yang menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau, dan ada umat yang beriman kepada beliau tetapi belum menyaksikan, belum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan di sini tuba sab'a marrat. Penyebutan tuba itu beruntung. Jadi ada di hadis yang lain, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Maka itu tuba, beruntung. Sampai penyebutan tuba itu sab'u marrat bagi orang-orang yang belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia beriman. Tapi mereka membenarkan. Jadi ada tuba liman ro'ani, beruntung orang-orang yang melihatku, yang pernah melihatku, wa amanabi, dan beriman kepadaku, wa tuba, beruntung sampai 7 kali. Siapa? Liman lam yaroni wa amana, bagi orang yang belum pernah menyaksikan atau melihat diriku tapi dia beriman kepadaku. Jadi bagi Bapak jangan putus asa, Pak. Meskipun belum melihat Rasulullah, meskipun masih belum lurus benar, meskipun masih banyak kesalahan, jangan putus asa. Selama hati kita punya rasa yakin dan iman kepada Rasulullah, meskipun mungkin tidak setiap waktu, sesekali kita melafalkan sholawat, itu bentuk kita amanah, amanabi. Jadi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubanya, beruntungnya tuh sampai penyebutannya sampai 7 kali. Jadi inilah keunggulan umat yang sekarang yang belum pernah melihat Rasulullah tapi beriman. Belum sampai pernah melihat bagusnya dan keindahan wajah Rasulullah tapi beriman. Jadi penyebutan beruntungnya sampai 7 kali. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Jadi ini. Tuba, atau di dalam lafadz lain, tuba liman ro'ani wa amana bi marroh. Jadi orang yang pernah melihat, siapa yang pernah melihat? Yaitu para sahabat yang beriman. Orang yang hidup di zaman Rasul dan dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marroh, hanya tubanya sekali. Marrotan,
Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrah. Jadi orang yang belum pernah melihatku tapi dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebutannya sab'u marrat. Jadi orang-orang yang melihat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah dan beriman itu tubanya satu kali marrotan. Tapi orang yang belum pernah, yaitu hidup di masa sekarang, belum pernah melihat Rasulullah tapi beriman, mencintai Rasulullah, tubanya, beruntungnya sampai penyebutannya sampai 7 kali sab'u marrat. Ini dicantumkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Bukhari. Lakin lahu syahidun min hadits Hasan inda Ahmad, sampai beberapa hadis yang lain juga menyebutkan keberuntungan. Jadi jangan sampai putus asa. Jadi jangan menunggu kita lurus aja, jangan menunggu kita bersih. Apa sih yang diharapkan dengan kita membutuhkan Rasulullah, mencintai Rasulullah sampai melafalkan sholawat-sholawat terus? Harapannya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu saja. Agar kita mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itu saja. Jadi bukan siksa di akhirat saja, tetapi siksa di dunia. Itu saja. Jadi kalau masih belum bisa menyempurnakan, mengerjakan amalan-amalan, belum sempurna, tetapi jangan khawatir, di sana ada sholawat. Tetapi yang wajib tetap harus dilakukan. Tapi kemampuan untuk bisa menyempurnakan itu jangan lantas kita berputus asa, tapi tetaplah bersolawatnya. Solawatnya itu tetap harus dilakukan, karena itu adalah amaliyah atau ucapan yang di lisan kita yang sangat ringan, yang mudah dilafalkan. Maka ringankanlah lisan kita dengan membaca solawat. Dan solawat itu berbagai macam yang dikarang atau dibuat oleh para ulama kita, yang panjang atau yang pendek. Ada solawat Jibril sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, yang panjang-panjang. Sampai menitipkan hajat itu dengan solawat kita, apa? Agar orang itu terpancing cintanya Rasulullah. Agar orang itu terpancing, agar kita mencintai Rasulullah. Kan kita nitip kan, ingin menyambungkan. Jadi menyambungkan hidup kita, menyambungkan hajat kita, sampai menyambungkan sakaratul maut kita ketika melihat Rasulullah di dalam sakaratul maut. Karena ketika orang dalam keadaan sakaratul maut itu tidak ada kesadaran sama sekali, pikiran hampir tidak berfungsi. Maka ketika kita sering dan terus menerus melantunkan sholawat itu, maka harapannya kita melihat Rasulullah di akhir hayat kita. Jadi itu. Jadi barang siapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, maka dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, dan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Jadi itu. Jadi umat sekarang itu untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak bisa bermimpi saja. Jadi kalau dia sudah pernah melihat Rasulullah, paling enggak ada keistimewaan sifat Rasulullah itu paling enggak satu saja. Yang ada, yang tertanam, karena itu bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin dicintai banyak orang, atau mungkin akhlaknya baik, atau mungkin ilmunya mumpuni, dan macam-macam. Itu bagian, karena kita diberi kemampuan oleh Allah bisa bermimpi. Dan itu bukan orang khusus saja, sampai orang awam itu bisa, mungkin untuk bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika bermimpi maka dianugerahi, entar dia akan bisa bertemu. Nah, ketika sakaratul maut juga bisa. Itu. Jadi kalau sudah di surga, meskipun mimpi atau tidak mimpi tetap akan bertemu. Yang dipentingkan kan kita ini, yang hidup kita bukan pada generasi sahabat, bukan generasi tabi'in, bukan pada generasi tabi'ut tabi'in. Maka harapannya bermimpi. Ketika masih belum bermimpi, yaitu sholawat, bentuk cinta kita. Jadi sampai ada orang yang saking cintanya melantunkan mengingat Rasulullah sampai bermimpi, sampai sakit ya. Sampai sakit, sampai bermimpi Rasulullah. Sampai Rasulullah datang. Maka diberi pakaian yang namanya burdah.
Jadi kita sebut namanya ada sholawat burdah. Itu seperti itu, saking cinta sampai menulis syair-syair. Itu ungkapan. Jadi ungkapan rasa dia, pikiran dia dan perasaan dia sampai diungkapkan dalam syair dan nazom. Atau bisa di dalam sunnahnya. Jangan semuanya kalau susah, satu saja, 2, 3 yang mampu dan bisa kita lakukan. Jadi misalkan yang paling mudah, mendawamkan wudhu, ketika batal wudhu, semampu kita. Jadi kalau misalkan masih ada jeda misalkan, udah, yang penting waktu kita mau ke kamar mandi, wudhu. Dan itu ringan. Dan itu bukan kewajiban, itu bentuk kesenangan dan bentuk kecintaan. Itu sehingga apa? Dosa-dosa kecil kita rontok dengan itu. Jadi inilah keberuntungan orang yang belum pernah melihat Rasulullah SAW, tapi beriman kepada beliau, beriman kepada Rasulullah, sampai penyebutannya 7 kali. Waruya at-Toyalisi wa Abdi bin Humaid an Ibni Umar qala su'ila Rasul. Jadi Rasulullah itu ditanya, Aro'aita man amana bika walam yaroka wa saddaqaka walam yarok. Jadi ditanya, tidakkah Rasulullah itu melihat atau berpendapat orang yang amana bika, orang yang beriman, siapa yang beriman kepada engkau tapi dia belum melihat engkau. Wa saddaqaka walam yaroka, membenarkan engkau tapi dia belum pernah melihat engkau. Lalu Rasulullah bersabda, qala ulaika ikhwani ulaika ma'i. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka adalah orang-orang yang bersamaku. Tuba liman ro'ani wa amanabi, tuba liman amanabi walam yaroni talata marrot. Jadi kelanjutan dari hadis itu adalah mereka adalah saudaraku, mereka adalah orang-orang yang bersamaku. Beruntunglah bagi orang yang melihatku, man ro'ani wa amanabi, dan beriman kepadaku, dan tuba liman amanabi walam yaroni. Dan juga beruntungnya ini salah tamarot. Yang pertama 7 kali, yang sekarang 3 kali. Jadi orang yang belum pernah melihat Rasulullah tapi dia beriman, penyebutannya terakhir 3 kali. Berarti lebih unggul, lebih banyak penyebutannya, keberuntungannya lebih banyak. Ini. Jadi hadis-hadis lain yang menunjukkan umat yang sekarang itu sama dengan umat atau umat di awal atau sahabat Rasulullah SAW yang beriman. Waruwi at-Tabrani birijali thiqatin wal hakim an Abdullah bin Yusr marfu'an. Jadi dari riwayat lain, riwayat Tabrani dengan rijal sikoh yang terpercaya. Tuba liman ro'ani wa amanabi wa tuba liman ro'aman ro'ani wa tuba liman ro'aman ro'ani tuba lahum wa husnu ma'ab. Selalu menyebutkan tuba, tuba, tuba. Bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan wa tuba liman ro'aman ro'ani. Jadi sampai menyebutkan lagi, beruntung orang-orang yang melihatku dan orang-orang yang beriman kepadaku. Wa tuba liman ro'ani man ro'ani. Dan beruntung bagi orang yang melihatku dan orang yang beriman kepadaku. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Jadi mereka beruntung dan mereka adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi tempat kembalinya baik, tempat berlindungnya baik. Wa ja'a fi hadits akhraju Ahmad Ibnu Hibban ziyadatan wa hiya annahu su'ila. Jadi dari riwayat lain ditanya Rasulullah, "Wa ma tuba?" Apa artinya tuba Rasulullah? Apa artinya sesungguhnya? Tuba ini apa artinya? Ternyata tuba itu adalah syajaratun fil jannah, nama pohon. Jadi di surga itu ada namanya pohon yang gede. Itu nama pohon itu tuba. Di pohon ini entar kalau ahli surga ngambil baju-bajunya dari pohon ini. Pakaian-pakaiannya ngambilnya dari pohon tuba ini. Sampai penamaan orang yang beruntung itu orang dikatakan tuba. Jadi tuba itu artinya nama pohon di surga. Namanya tuba. Syajaratun fil jannah. Wa bihada
thabata fadlul iman bihi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran li hadhil ummah. Maka menetapkan keutamaan sampai memberikan kabar gembira dengan surga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awalnya, yaitu generasi sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, dan umat yang sekarang sampai akhir zaman itu sama mendapatkan kabar gembira. Nah, ini thubutul bisyarah bil jannah. Kemudian thubutul fadli li akhir hadil ummah. Kemudian bagaimana menetapkan keutamaan untuk umat yang sekarang, kama sabatali awal. Jadi keutamaan juga sama umat yang sekarang dengan umat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tathbutu bil ittifaqi afdholiyati asrihi sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala dzalika ma jaa fi sahihaini. Ini menetapkan secara ijma, secara kesepakatan ulama keutamaan afdholiyah, keutamaan zaman masa, yaitu yadullu ala dzalika ma jaa fi. Jadi di dalam hadis itu ada penyebutan masa yang paling baik, masa terbaik. Yaitu di dalam hadis itu khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya. Siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Qala ulama, kata ulama, al maksud bidzalika asru sahabati wa muddatuhum minal bi'tsah. Maksudnya adalah masa, generasi, yaitu abad, yaitu zaman sahabat, dan waktunya dari semenjak Rasulullah itu bi'tsah, diutus. Kapan itu? Mi'atu wa ishrina sanah, 120. Jadi ada yang menyebutkan zaman sahabat itu 100 tahun. Kemudian masa tabi'in 100 tahun. Kemudian masa tabi'ut tabi'in 100 tahun. Berarti berapa tahun? 300 tahun. Au duniha biqolin atau dia di bawahnya sedikit atau di atasnya. Biqolin alal khilaf fi wafati akhir sahabat mautan Abi Tufail. Jadi ada namanya sahabat yang meninggal terakhir itu namanya Abu Tufail. Apa yang maksud tadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Sahabat itu orang-orang yang bertemu Rasulullah langsung melihat. Tabi'in orang-orang yang tidak melihat Rasulullah tapi melihat sahabat. Tabi'ut tabi'in dia tidak melihat Rasulullah, tidak melihat sahabat, tapi melihat tabi'in. Jadi dihitung itu zaman sahabat 100. Jadi diakumulasikan 100. Kemudian tabi'in 100. Kemudian tabi'ut tabi'in 100. Semuanya 300. 300 tahun dari Rasulullah bi'tsah, diutus. Jadi di sini sahabat terakhir Abu Tufail namanya. Sahabat yang meninggal terakhir. Wa qalu tsummal ladzina yalunahum. Jadi maksudnya di sini kemudian orang-orang yang datang selanjutnya, ai al-qurnul ladzina ba'dahum, atau abad atau masa yang datang setelah mereka. Wa humut tabi'un. Jadi setelah sahabat siapa? Tabi'un atau tabi'in. Wa muddatum nahwa sab'ina aw thamanina sanah. Jadi secara rinci dia itu masanya 70 sampai 80 tahun. Ini tabaromin sanati mi'ah. Jadi diiktibarkan itu 100 tahun. Jadi ada yang mengatakan 70, 80. Biasanya itu dibulatkan. Sahabat itu 100 tahun, tabi'in 100, tabi'ut tabi'in 100. Berarti semuanya 300. Wa qalu tsummal ladzina yalunahum. Jadi setelah tabi'in siapa? Hum atba'ut tabi'in. Nahwan min khamsina ila hududi ishrina wa mi'atain. Ini yaitu pengikutnya tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in. Mereka bisa khamsina 50 tahun ila hududi ishrina wa mi'atain. Jadi bisa sampai
120 tahun atau 220 tahun. Jadi bisa dibulatkan dia 100 100 100. Jadi sahabat 100, kemudian tabi'in 100, tabi'in 100. Wa hadza yadullu ala anna awwala hadil ummah afdalu min kulli may ya'ti ba'dahu. Ini menunjukkan adalah mereka-mereka orang yang bersama Rasulullah. Orang-orang yang menyaksikan bahkan mendengarkan penderitaan Rasulullah ketika berdakwah. Sampai Rasulullah diburu, sampai dibolokade. Semuanya itu mereka menyaksikan pahit dan getirnya hidup bersama Rasulullah. Wahada Abu Umar bin Abdul Bar anna qad yakunu fi ma ya'ti ba'da sahaba afdalu mimman kana fi jumlati sahabah. Jadi memang perjuangan mereka bermacam-macam. Jadi dari sahabat kemudian tabi'in, tabi'in mereka sangat luar biasa perjuangannya sampai hadis pun yang disusun sampai sekarang kita bisa menikmati, bisa membaca, bisa belajar dan bisa mengamalkan. Jadi kalau dulu Al-Quran dan hadis itu berserakan, ada di pikiran mereka, ada di tulang-tulang, ada di pelepah kurma, ada di kayu-kayu. Kita hanya menikmati saja, tinggal membaca, tinggal merutinkan meskipun sedikit. Jadi kalau itu kita masih kesulitan, maka naudzubillah min dzalik. Jadi kenapa zaman sahabat-sahabat itu sangat luar biasa? Karena perjuangan mereka. Karena kita hanya menikmati matangnya saja, jangan merasa kesulitan. Jadi kenapa mereka disebut khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Ja'an Umar bin Khattab qala kuntu jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan bersama Rasulullah di sisi Rasulullah. Faqal atadruna ayyul khalqi afdalu imanan. Jadi kalian tahu makhluk mana yang lebih utama imannya? Jadi bertanya kepada sahabat. Fakulna, kita mengatakan malaikat yang lebih utama. Qala wa huqqalahu, ya wajar malaikat, huqqalahu. Bal ghairum, selain itu, selain malaikat. Man, siapa? Kulna al anbiya, yang paling utama itu para nabi. Jadi kata Rasulullah wa huqqalahu, ya wajarlah anbiya, malaikat wajar. Bal ghairum, selain itu, selain malaikat, selain para nabi, siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul khalqi imanan. Jadi sebaik-baik makhluk imannya, siapa itu? Qaumun fi aslabir rijali yu'minuna bi walam yarawni. Yaitu suatu kaum yang lahir dari tulang punggung pria. Air mani keluarnya dari mana? Coba. Asalnya air mani dari anggota tubuh mana? Sini ya. Yang sudah belajar dulu, aslab sini ya. Atau tulang sulbir rijal, yaitu keturunan-keturunan. Yu'minu nabi, mereka keturunan-keturunan itu yang percaya, yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka belum pernah melihatku. Fahum afdolul kholki imanan, mereka adalah sebaik-baik makhluk yang imannya. Jadi ya sebaik-baik makhluk yang beriman maksudnya. Siapa itu? Ya seperti kita. Kita belum bertemu Rasulullah, tetapi kita beriman. Kita senantiasa bersolawat, kita senantiasa berzikir, zikir solawat, mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Ini sebaik-baik kholki imanan. Jadi kayak bapak misalkan dia sering bersolawat meskipun belum pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebaik-baik makhluk yang beriman. Jadi bisa jadi lebih dari malaikat. Jadi kalau malaikat wajar, dia tidak punya nafsu. Anbiya wajar. Orang-orang pilihan kita yang hidup, yang tidak tahu Rasulullah itu seperti apa, mungkin mendengar dari orang tua kita, mungkin mendengar dari ustadz, kiai, mungkin mendengar dari sejarah, dari cerita.
Tapi kenapa kok yakin? Apa benar itu Muhammad? Ya, apa benar? Nah, keyakinan ini yang mahal karena kita belum pernah melihat. Inilah yang sebaik-sebaik iman. Jadi kenapa kok yang namanya sholawat itu dalam keadaan apapun tetap diterima. Tetapi jangan mempermainkan sholawat. Jadi ketika minum minuman keras, sallallahu alaihi wasallam, ya tidak boleh juga. Jadi itu namanya mempermainkan. Meskipun dipermudah, diberi kemudahan, jangan dibuat remeh, jangan dibuat main-main. Itu namanya mempermainkan. Jadi bukan malaikat, bukan para nabi. Ya mereka wajar, mereka yang paling utama. Tetapi yang paling utama, yang sesungguhnya yang dimaksud Rasulullah adalah orang yang belum pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Ya seperti kita, umat akhir dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah aidon an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka qala qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Jadi ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ahadun khairun minna? Adakah seseorang yang lebih baik dari kita, sahabatmu ini? Kita yang sudah beriman dan sudah berjuang dengan engkau. Jadi kata Rasulullah, ada yang lebih baik. Siapa itu? Jadi kalau kamu bisa menyaksikan mukjizatku, bisa menyaksikan sabdaku, tapi suatu kaum yakununa min ba'dikum, setelah kalian, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'in, yu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah melihatku, bermimpi aja belum, mereka sudah beriman. Ini luar biasanya hidup di zaman kita. Jadi mau bagaimanapun juga, mau kita dalam keadaan apapun, mau ruwet, mau mudah, mau keadaan bersyukur, mau tertimpa musibah, maka jangan lupa bersolawat. Itu menyambungkan diri kita, menyambutkan hajat kita, menyambungkan kesulitan kita. Siapa tahu dengan syafaat itu bisa membantu kehidupan dan memudahkan kehidupan di dunia kita, sakaratul maut, alam barzah, sampai di akhirat kelak. Wa nahnu la nuhibbu an nata'arrada ilal khilafil jari bainal ulama fi qadiyati taswiyati baini awwali hadil ummah wa akhiruha fi fadlil a'mal. Kita tidak ingin menonjolkan, tidak ingin memperlihatkan ilal khilafil jari, perbedaan mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama antara orang umat yang melihat Rasulullah langsung dan umat yang sekarang ini yang belum pernah melihat Rasulullah tapi beriman. Kita bukan hendak untuk memperlihatkan itu, bukan mempertentangkan itu. Fi qadiyati taswiyati, persamaannya baina awali hadil ummah, antara umat yang awal dan akhir umat, fi fadlil a'mal, dalam keutamaan perbuatan. Ghairu anna dzalika, hanya saja la yamna'una minal qaul, jadi tidak melarang kita berbicara bi anna musyahadata Rasulillah wa ru'yati la ya'dilu syai'un. Kita tidak melarang, tidak menafikan, tidak menampik sesungguhnya orang yang melihat Rasulullah langsung, baik di zaman dahulu atau hanya mimpi saja. Wa ru'yatihi, dan melihatnya, la ya'dilu syai'un, tidak dibandingkan, tidak bisa diukur dengan yang lain. Maka ketika kita selalu mencintai Rasulullah dengan fakta bahwa kita selalu melantunkan sholawat dan semampu kita melakukan sunnah Rasul, kemudian kita bermimpi, maka mimpi ru'yah kepada Rasul ini layak tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi itu. Jadi orang yang pengen melihat Rasulullah di zaman sekarang, ya melihat Rasulullah di dalam mimpi. Sampai Allah anugerahkan kita bermimpi Rasulullah, bentuk ikhtiar kita, apa yang dilakukan kita yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga syafaat Rasul ini selalu melingkupi kehidupan kita. Selalu kita melihat Rasulullah suatu saat di sakaratul maut. Dan semoga kita dibantu dengan syafaat Rasulullah itu di alam barzah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin.